Mohon maaf, mikro. Mikrofonnya tadi. Ya. Halo, selamat siang. Halo. Oh, tadi termnya cukup lama. Sebentar. Mohon maaf, Bapak Ibu. Untuk mic-nya tadi termut cukup lama. Jadi nanti saya izin bisa memakai rekaman dari kelas lainnya. Kita lanjut. Ya, kita tadi sudah sampai pada eh, penggunaan R ini untuk statistikal. Nah, selanjutnya kita akan melihat untuk penggunaan dari R-nya sendiri. R sendiri bisa di-download dari ini CRAN, rprojects.org. Jadi
R sendiri bahasa yang open source atau GNU ya, dia mirip seperti Linux, bisa digunakan secara free dan bisa di-download. Nah, beberapa yang perlu dipelajari tentang penggunaan R itu antara lain sebagaimana di sebelah kiri ini, dia ada sintaksnya, kemudian juga komen, eh, penggunaan variabelnya, kemudian dengan tipe datanya, numberingnya, kemudian fungsi math-nya atau fungsi matematikanya ya. Kemudian juga dengan eh, booleans atau true and false. Kemudian juga operators, kemudian juga if else. Jadi percabangan kalau jika terjadi sesuatu maka melakukan sesuatu. Nah, R juga memungkinkan seperti itu. Kemudian juga tentang data structure sendiri. Jadi uh, R mendukung untuk fungsi data yang terstruktur ya, juga termasuk dengan dimensinya. Kemudian juga dia mendukung tentang vektor, kemudian juga list, kemudian juga matrix arrays. Nah, secara statistik juga dia yang perlu atau bisa rekan-rekan pelajari, dia bisa menggunakan data set, kemudian mean, median, modus, percentage, max, min, dan sebagainya. Secara grafik, dia juga bisa untuk fungsi plot, line, scatter plot, pie charts, bars, dan sebagainya. Rekan-rekan dapat belajar dan mempraktekkan penggunaan R ini melalui website, contohnya misalnya di w3schools.com/r. Itu nanti rekan-rekan dapat mencoba R di sana tanpa memberikan impact apapun ke sistem baik di laptop ataupun PC. Contoh tampilan GUI dari R sendiri ada beberapa macam. Ini yang contoh yang sebelah kiri yang ini yang saya download dari Cran R Project ya. Jadi kurang lebih seperti R-nya. Yang ini adalah R Studio, dia versi lebih advance lagi. Dan mungkin beberapa fiturnya akan memerlukan eh, versi berbayar. Tapi sejauh untuk pembelajaran ini, untuk belajar R, yang sebelah kiri sudah mencukupi untuk belajar. Nah, kemudian untuk variabel dan tipe data di R itu ada beberapa tipe, sebagaimana bahasa pemrograman yang lain itu variabel itu misalnya ada numerik atau angka. Nah, ini kita lihat ini usia, bahwa variabel usia itu kita masukkan angka 25. Usia berisi angka 25. Berat badan 65,5. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam R-nya sendiri, ke dalam variabel. Kemudian yang kedua, tipe data karakter untuk string atau teks, dia menggunakan tanda petik ganda atau tunggal. Seperti ini misalnya nama lengkap, dimasukkan nama, dia disimpan sebagai string untuk variabel nama lengkap, kemudian juga untuk domisili. Nah, untuk boolean itu ada true atau false, kita tinggal masukin false atau true saja. Nah, nanti untuk menampilkannya tinggal seperti ini, di print nama variabel tadi, usia, nama variabel yang sudah kita input di atasnya tadi. Kalau untuk mencetak tipenya ya pakai class. Class usia tipenya apa, merek, dan seterusnya. Ini harusnya keluar logical. Belum saya enter, udah saya screenshot. Nah, untuk struktur data, ada di R juga mengenal istilah vektor ya. Ini akan mengkombin, jadi ada beberapa vektor. Ini kita misalnya kita
gunakan vektor nilai itu 80, 90, 75, 85. Itu vektor nilainya adalah ini. Kemudian juga nama ada ini, ada yang bawah ini. Jadi dia akan menyimpan nama-nama tersebut sebagai dalam bentuk vektor. Nah, kemudian kalau matriks ini lebih ke 2 dimensi. Jadi dia menggunakan sintaks matriks, kemudian juga disebut datanya, kemudian kita set berapa row-nya, ini akan ada 2 baris, row-nya 2 baris, dan set kolomnya. Nah, ini akan membentuk suatu matriksnya, matriks data. Matriks data yang udah di set. Rekan-rekan bisa melihat sendiri ya, bisa coba. Nah, kelihatan harus. Yang berikutnya adalah data frame. Nah, ini dari seperti matriks tadi, tapi dengan tipe data yang berbeda-beda. Ini cocok digunakan untuk misalnya ID berapa, nomor mahasiswa berapa, namanya siapa, nilai ujiannya berapa, apakah ditetapkan lulus atau tidak. Nah, kita setnya dengan menggunakan komen atau sintaks seperti ini, data.frame. Jadi kita masukkan ke parameter tabel mahasiswa. Dia ada yang pertama kita masukkan numerik, angkanya, ID-nya atau nomor mahasiswa. Yang kedua namanya, yang ketiga nilainya berapa, yang keempat adalah lulus atau tidak lulus. Ini untuk menampilkan berikutnya, menampilkan isi dari tabel mahasiswa tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah R operations. Itu ada beberapa yang bisa kita coba. Nah, kita data frame awal seperti yang tadi ya, bisa kita set bahwa data.frame, ini mohon diperhatikan, ini penting juga. Kita set dengan data seperti ini, ID dari range 1 sampai 5, otomatis dia akan membuat 1 sampai 5. Namanya ada ini, kemudian departemennya ada ini, gajinya ada seperti ini, data frame. Kemudian untuk subsetting, nah ini mengambil semua baris tapi hanya kolom nama dan gaji aja. Jadi hanya subsetnya saja. Dari data ini, yang di atas ini, kita hanya akan mengambil. Jadi kita potong hanya nama dan gaji dari data frame karyawan tadi. Ini udah kita set di atas ya, data.frame. Ini kita teruskan di sini subset base. Subset base itu cuma diambil ininya saja, nama dan gaji. Nah, untuk filtering, ini akan kita berdasarkan data ini, data frame, kita akan gunakan tanda dolar ini mewakili nama kolom. Jadi untuk dia hanya menampilkan yang departemennya IT dan gajinya di atas 7 juta. DF karyawan, data frame-nya tadi, karyawan, dolar. Nah, ini nama kolomnya atau part of data frame-nya tadi. Hanya menampilkan yang di sini. Nah, baru kita kemudian variabel filter base ini kita tambahkan dengan print. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mutasi. Ini salinan, kita salin dulu semacam di backup lah. Jadi DF karyawan ini tidak berubah, tapi kita bekerjanya di DF mutasi base. DF mutasi base itu kita tambahkan kolom atau variabel kolom ya, lebih tepatnya kolom bonus. Nah,
Ini menilai nilai bonus tersebut kita isi dengan df mutasi base dari gaji kali 0,1. Jadi dia akan membaca gajinya berapa, bonusnya 0,1. Dan dia akan langsung menghitung penambahan kolom mutasi tadi, penambahan bonus. Nah, sebentar saya cek audio. Oke. Nah, kemudian beberapa fungsi tersebut bisa digabungkan, tapi kita harus menggunakan library tersendiri yang harus kita install. Library-nya namanya dplyr. Petunjuk instalasinya bisa dilihat di source code yang nanti juga akan saya share ya. Jadi dia akan langsung kelihatan hasil akhirnya, meskipun dia sebenarnya menghitung. Dia melakukan filtering juga, pentung sama dengan atau tanda seru sama dengan ini artinya bukan. Artinya dia hanya memfilter yang bukan HR. Nah, sehingga di sini keluar IT dan finance. Kemudian dia langsung menghitung, menambahkan kolom bonus yang dihitung dari gaji kali 0,1. Dan dia select dan kemudian ditampilkan. Oke. Nah, untuk di sini juga penting untuk kita pelajari regresi linear sederhana ya. Nah, misalnya kita ingin tahu seberapa pengaruhnya sih jam belajar terhadap nilai ujian itu. Apa benar kalau kita rajin atau seorang murid rajin itu nilainya akan menjadi bagus atau berpengaruh terhadap nilai ujian. Nah, kita kumpulkan saja data-data tersebut, kemudian kita set menjadi seperti ini. Jadi kita misalnya ada beberapa orang atau satu orang dengan beberapa mata kuliah, kita set misalnya 1 jam belajar, oh ternyata nilai dia 50, 2 jam 55, 3 jam 60, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan ke data frame untuk dua data tersebut, jam belajar dan nilai ya. Nah, model regresinya kita menggunakan sintaks seperti ini. LM. Y itu untuk sumbu, sebentar kita cek. Y itu sumbu nilainya. Sumbu nilai ujian. Dan sumbu nilai belajar. Oke. Di sini dihitung min, median, dan max-nya. Kemudian akan dihitung intercept-nya. Nanti kita jelaskan terkait dengan intercept ini. Kemudian juga signifikan cost-nya, maksudnya seperti apa. Ini dihitung langsung oleh R-nya ya. Nah, kemudian kita buat visualisasi. Artinya kita tunjukkan bahwa berpengaruh nggak sih sebenarnya atau cuma sekedar kayaknya berpengaruh. Nah, tapi tidak seperti itu, kita bisa tunjukkan dengan regresi sederhana. Tabelnya seperti ini, dibuat oleh R. Nah, ini membacanya kurang lebih seperti ini. Kalau seseorang tidak belajar sama sekali, maka nilainya akan menjadi 0. Karena data pertama kita tadi kan belajarnya 1 jam, nilainya 50. Yang ini, kalau dia tidak belajar atau intercept, nilai awal itu adalah 45,13. Jadi kalau dia nggak belajar, ya dia dapat 45. Kemudian slope atau jam belajar ini kemiringan garis ya. Setiap tambah 1 jam belajar, maka diprediksi akan meningkat sebesar 5,267 poin. Kalau tambah belajar 1 jam. Multiple R squared ini 9885. Ini nilai ujian yang dijelaskan oleh jam belajar. Tapi sebenarnya faktor yang lain yang mempengaruhi yang tidak bisa dihitung dari sini masih banyak. Sekitar
2%. Maaf ini salah typo nih. Harusnya 100 kurangi 98,85. Yaitu misalnya tingkat kesulitan soal, kondisi kesehatan, dan sebagainya. Nah, signifikansi ini, sebentar saya tutup, di bawah 0,5 ini sangat kecil ya, tetapi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai ujian. Ini untuk R yang digunakan untuk regresi linear sederhana. Nah, kemudian untuk salah satu hal penting juga tentang koefisien keragaman. Koefisien keragaman ini ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat variasi relatif dari suatu dataset. Nah, ini contoh ini ada di tugas kalau tidak salah. Nah, ini untuk menilai. Nah, menunjukkan nilai X memiliki variasi lebih besar dibanding Y, walaupun Y memiliki standar deviasi yang lebih besar. Misalnya seperti ini. Membandingkan variasi dua kelompok data memiliki satuan atau skala yang berbeda. Misalnya berat badan gajah dan berat badan tikus variansinya lebih beragam mana antara gajah sama tikus. Kalau ton sama gram kan agak susah di komparasinya ya, nggak apple to apple. Maka kita menggunakan metode statistik yang disebut dengan koefisien keragaman atau koefisien of variation. Nah, ini koefisien keragaman ada di aktivitas belajar juga. Ini mean, standard deviation untuk gajah, kemudian juga untuk tikus juga ada. Nah, koefisien keragaman kita menggunakan ini CV gajah, kita menggunakan hitung CV. Sebentar, hitung CV itu menggunakan fungsi ini, CV ya, koefisien keragaman. Jadi di R-nya sendiri ada fungsi untuk menghitung koefisien keragaman. Jadi dia akan langsung dihitung bahwa tikus sama gajah ini koefisien keragamannya seperti ini. Gajah 5,5, tikus 16,49. Kesimpulannya, berat badan tikus lebih beragam dibandingkan berat badan gajah. Itu berdasarkan perhitungan CV. CV yang lebih besar, tikus, itu lebih bervariasi. Ini datanya. Nah, kita lihat data gajahnya seperti ini, data tikusnya seperti ini. Data berat ya, berat tikusnya. Sama-sama 5, tapi beragamnya lebih beragam atau lebih bervariasi si tikus. Karena kita lihat sendiri tikus itu dari nilai terendahnya 22 sampai 20 sampai 30. Kalau gajah sendiri cuma dari 3.900 sampai 4.500, meskipun secara nilai perbedaannya ratusan atau ribuan, tapi secara koefisien atau perbandingan yang setara, dia lebih bervariatif si tikusnya. Nah, kemudian nilai standar atau KPOK atau Z-score ini sebagaimana di ini ya e-learning ya, membandingkan dua data atau lebih menggunakan angka baku, disebut dengan Z-score. Nah, ini bisa digunakan untuk kasus kurang lebih seperti ini. Membandingkan nilai matematika, nah rata-rata nganggur dan bahasa Inggris 80. Kalau kita memiliki nilai 70, sebenarnya matematika 70, bahasa Inggris 70, sebenarnya kita lebih jago bahasa Inggris atau lebih jago matematika dengan melihat nilainya ini, nilai rata-ratanya. Nah, nanti kita akan gunakan Z-score ini menggunakan R ya untuk mengetahui kita lebih jago yang mana. Apakah di atas rata-rata atau di bawah rata-rata.
Kemudian untuk mendeteksi outlier pencilan, nah, ini agak sesuatu data yang mengganggu lah istilahnya. Nah, nanti saya jelaskan tentang outlier. Ini contoh yang tadi saya sampaikan. Untuk nilai rata-rata kelas 80, jadi ini kan ada nilai suatu mata pelajaran. Suatu mata pelajaran. Rata-ratanya ketemu, standar deviasinya ketemu. Nah, ini untuk mengitur Z-score-nya. Z-score, nilai ujian kurangi nilai rata dibagi standar deviasi. Maka akan ditemukan rumus kurang lebih seperti ini. Hasil kurang lebih seperti ini. Rata-rata 80. Cici tepat di rata-rata. Eka di atas rata-rata atau lebih pintar. Andi di bawah rata-rata. Nah, kurang lebih seperti itu. Uh, untuk menentukan apakah di bawah rata-rata atau di atas rata-rata atau sama dengan rata-rata. Nah, kemudian yang berikutnya adalah transformasi data. Kenapa data itu perlu ditransformasi ya? Karena kalau misalnya kita uh, kumpul dalam satu kampus gitulah, kemudian kita kumpulin data tabungan kita. Nah, kira-kira dapatnya, oh misalnya rata-rata 2 juta, misal ya. Saya contohkan saja. Mungkin teman-teman lebih besar temannya. Eh, Kemudian ada Bill Gates datang ke kampus juga, kuliah di sini. Terus kita hitung lagi rata-ratanya. Ternyata rata-ratanya di kampus itu tabungannya itu jadi 100 triliun. Nah, hal-hal seperti ini kan tidak mewakili realita di lapangan atau keadaan yang sebenarnya. Karena memang rata-rata kita tabungannya bukan 100 triliun. Atau anggapnya 100 miliar lah, yang lebih. Nah, hal-hal seperti ini yang harus ditransformasi. Berapa metode transformasinya, uh, bisa normalisasi, kemudian juga standarisasi, kemudian dengan transformasi logaritmik juga. Nah, penghapusan seperti ini saya lihat kan untuk kalau ini udah sampai missing value sih. Tapi ini relate-nya tadi lebih ke transformasi, nah outlier seperti ini, outlier atau pencilan yang saya maksud. Nah, kemudian untuk missing value, misalnya ada rata-rata 100 orang mahasiswa, ternyata ada eh, 2 atau 3 mahasiswa yang tidak mengumpulkan nilai. Bagaimana kita harus menghitung nilai rata-ratanya? Missing value-nya tadi bisa diakali ya, itu dengan beberapa hal. Yang pertama, dengan deteksi, ini lebih ke antisipasi ya. Is not available, maka akan dihapus atau dihilangkan, tidak dihitung itu, tapi tergantung dengan jumlah data yang hilang juga. Kemudian juga dilakukan penghapusan dan imputasi juga bisa dilakukan. Itu dihitung berdasarkan rata-rata juga. Ini contoh untuk transformasi data tadi di R. Nah, ini beberapa hasil dari transformasi data. Ini contoh bentuk transformasi data. Ya, saya ambil dari e-learning. Bisa dalam bentuk normalisasi, standarisasi, atau encoding, agregasi, voting, dan beberapa macam bentuk transformasi. Ini contoh transformasi data untuk memperbaiki distribusi dan menstabilkan variasi. Jadi agar variannya tidak terlalu ekstrim, seperti Bill Gates yang masuk ke data Bill Gates yang masuk ke data tabungan di kampus di
kita dan rekan-rekan lah. Nah, ini contoh sebelum transformasi, nilai datanya yang tengah transformasi akar sedikit membaik, kemudian dengan transformasi log mendekati normal. Nah, kita kan mungkin teman-teman juga sering ya melihat transformasi yang paling kiri atau yang merah itu, cuman kok kayak nggak benar sih, kayak nggak mewakili data yang sebenarnya gitu, perlu dilakukan transformasi. Beberapa metodenya akar dan log juga. Ini contoh transformasi logaritma dan transformasi pangkat. Contoh transformasi logaritma hasilnya seperti ini. Setelah transformasi lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami. Kemudian ini transformasi pangkat, lebih mudah dipahami juga. Oke, terima kasih rekan-rekan sudah menonton tutorial webinar analisis dan visualisasi data ini. Nanti file presentasi, kemudian source code R dan rekaman web saya share melalui e-learning ya. Mohon maaf juga tadi ternyata mikrofonnya tidak aktif di awal. Mungkin nanti bisa saya share video ini dan ditambah juga dengan video dari kelas lain yang sudah aktif speaker mikrofonnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar dan sukses selalu untuk teman-teman.